Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu, Saudara yang kekasih. Menyongsong masa raya kematian Kristus yang hari-hari ini seluruh dunia sedang memperingatinya. Victory Life Community, VLC Family, mari kita renungkan kembali minggu-minggu sengsara Kristus dalam menyongsong Jumat Agung 7 April yang akan datang, dan Hari Raya Kebangkitan Kristus pada tanggal 9 April mendatang. Kita renungkan hari-hari ini karena peristiwa sejarah yang Yesus kerjakan bukan hanya sampai sebuah sejarah untuk diperingati saja, tapi diperingati dan dialami. Itulah kehebatan Yesus Kristus yang kita sembah. Amin. Pahlawan-pahlawan orang-orang hebat dunia mati dan kita memperingati apa yang telah mereka lakukan. Tapi Kristus, dia sudah mati, dia bangkit, dan kita merenungkan kembali penderitaannya yang mempengaruhi, merubah hidup kita, membawa manfaat untuk hidup kita masa lalu, hari ini, dan akan datang. Dan tidak ada yang sama seperti dia. Di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-24 dikatakan demikian, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah, ia mati. Ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Artinya kecil dan tak berarti. Tetap kecil, tetapi ketika dia mati alias ditanam di dalam tanah, Alkitab berkata dia akan menghasilkan banyak buah. Kristus adalah gandum yang ditanam Allah, yang dikorbankan di kayu salib. Amin. Dan oleh karena kematiannya, Bapak Ibu, saudara-saudara kita semua hari ini sebagai buah dari kematian dan kebangkitan Kristus. Perjamuan kudus adalah sebuah misteri. Misteri perjamuan kudus di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-23 sampai yang ke-26. Bab apa teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Umat Tuhan, perjamuan Tuhan adalah sebuah standar operation atau tata cara di mana peringatan dan sekaligus mengalami akan korban perdamaian Kristus di kayu salib. Perjamuan kudus adalah pesta, sebuah perayaan yang hidup antara orang percaya. Katakan, amin, orang percaya. Amen. Yaitu antara Anda sebagai orang percaya, kita sebagai orang percaya, dengan juru selamat, di mana kita benar-benar secara rohani dan dengan iman
menerima Kristus dengan segala manfaatnya, kuasanya, dan dipelihara dengan hidupnya sampai hidup yang kekal. Jadi tujuan akhir dari perjamuan kudus adalah agar kita hidup seperti Yesus. Amin. Dari awal sampai masuk ke dalam kekekalan. Perjamuan adalah persekutuan pribadi setiap orang percaya dengan Kristus. Satu roti yang menciptakan persekutuan di antara para anggota jemaat untuk menyatukan mereka menjadi satu tubuh, yaitu gereja. Saudaraku yang kekasih, dalam Yohanes pasalnya yang ke-6, kita baca nanti di dalam ayat 48 sampai 54, salah satu di situ Yesus katakan, "Akulah roti hidup." Dengan kata lain, perjamuan kudus adalah jenis kehidupan Tuhan yang disalurkan melalui roti. Bapak Ibu Saudara yang kasih, perjamuan kudus adalah bagaimana transmisi, saluran dari Allah, kehidupan Allah, jenis kehidupan Allah ditransfer ke dalam kehidupan orang percaya melalui roti yang kita makan. Itulah sebabnya roti yang di tangan Bapak Ibu bukan hanya sekedar roti biasa, tapi dengan iman itu akan mentransmisi kehidupan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Tahukah Anda bahwa Yesus tidak pernah sakit? Tahukah Anda Yesus tidak pernah mengalami korban sekalipun di padang gurun? Yesus tidak pernah mati kelaparan? Tahukah dan percayakah Anda bahwa Yesus tidak pernah mati tenggelam karena angin dan badai? Kehidupan seperti itu Anda terima ketika makan tubuh dan darah Yesus, minum darah Yesus. Dengan mengambil perjamuan kudus, kita dianggap hidup, memiliki kehidupan ilahi. Katakan, diri saya kehidupan ilahi. Ketika Anda percaya, saraf-saraf dan pembuluh darahmu, katakan amin. Jantungmu akan katakan amin. Setiap penyakit akan berkata, saya tidak cocok tinggal dalam tubuh kita. Umat Tuhan, pelayanan meja atau perjamuan kudus, dia mempengaruhi 3 dimensi kehidupan kita, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kita dijangkau, dijamah. Jadi Alkitab berkata kepada kita, dengan mengambil perjamuan kudus, saudaraku yang kasih, kita sedang mengalami Ibrani pasal yang ke-9:14 berkata begini, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kira-kira berapa banyak darah Yesus yang melalui roh yang kekal mempersembahkan dirinya yang tak bercelah pada Allah, dikatakan di situ membersihkan hati nurani kita dari tindakan yang mengarah pada kematian, supaya kita dapat beribadah atau mengabdi kepada Allah yang hidup. Dan darah Yesus dikatakan di situ mampu membersihkan hati nurani kita dari setiap perbuatan yang sia-sia. Apa itu perbuatan yang sia-sia? Yaitu hal-hal yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Darah Yesus adalah satu-satunya terapi pengobatan hati nurani manusia. Dihukum masuk penjara, hukuman mati, hukuman penyiksaan, dipermalukan sekalipun, itu tidak dapat membersihkan hati nurani seorang yang bersalah, kecuali terapi dengan percaya kuasa darah Yesus. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita berbahagia karena darah Yesus sudah menerapi hati nurani kita. Amin. Tinggal kita berkata di dalam 2 Korintus 7 ayat 1, oleh karena kita memiliki janji-janji ini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita menyucikan diri kita dari segala sesuatu yang mencemarkan tubuh dan jiwa, menyempurnakan kekudusan karena hormat kepada Tuhan.
Umat Tuhan, dari pembacaan-pembacaan ini ada beberapa hal yang sudah dibagikan, bahwa setiap bentuk hambatan apapun yang menghalangi kita menerima kehidupan Tuhan telah disingkirkan manakala kita menerima roti dan anggur perjamuan. Dan Alkitab berkata, sakit penyakit kita telah ditanggung di dalam tubuhnya. Untuk itu, saudara yang kasih, Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah memegang roti di tangan Bapak Ibu, yang sudah ada anggurnya, Bapak Ibu boleh membukanya bersama-sama. Kita percaya bahwa misterinya adalah di dalam perjamuan saya tertransfer kehidupan ilahi. Pegang rotinya, saudara yang kasih, silakan buka perlahan-lahan. Oke, Bapak Ibu bisa melihat di sana. Sudah ada? Oke, mari kita deklarasikan bersama-sama. Saya menerima kehidupan Yesus melalui tubuhnya yang diberikan kepada saya sebagai roti kehidupan. Makanlah dalam nama Yesus. Hidup Yesus mengalir dalam diri saya dan saudara. Mari kita katakan, saya menerima darah Yesus, darah yang membenarkan saya, membersihkan hati nurani saya. Saya sebagai orang benarnya Allah, hidup dalam damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus,